Assalamualaikum. Bertemu lagi di channel ini bersama Kang Dakol. Kita lanjutkan dongeng Raga Sukma di season yang pertama di episode ke-90. Di episode sebelumnya diceritakan bahwa Mang Picung dengan kelompokannya, dengan pasukannya akan melakukan sesuatu perintah daripada Raden Tirta. Apakah yang akan dilakukan oleh pasukan Ki Picung ini? Mangga kasadayana. Cara ketat. Apakah kita akan mempateni pemuda itu? Saya rasa tidak jelas. Kalau tidak jelas, dosanya saya mah keberatan. Memang tidak perlu. Yang diperintahkan Raden Tirta hanya saja bagaimana caranya anak muda ini intinya tidak berhubungan dengan manusia yang lainnya. Aku pikir mungkin tidak harus dipateni. Bisa saja kita asingkan dia ke tempat yang jauh dan berikan peringatan kepada dia bahwa dia tidak boleh melakukan kontak ataupun berhubungan dengan orang lain. Itu pun sudah cukup. Cuman mau tidak mau ada di sana Mang Sanca dan juga Jaka Suma yang kalian juga sudah tahu. Tidak mudah untuk mengalahkannya. Mereka berdua memiliki ilmu kanuragan yang cukup tinggi. Adapun orang-orang yang lainnya, aku rasa kalian pun bisa mengatasinya. Kalau begitu, siapa yang akan menghadapi Jaka Suma ataupun Ki Sanca? Idong, boy, kamu berdua cukup pandai untuk mengelabui dalam pasukan ini. Kelabui saja Jaka Suma. Kalian tidak perlu bertarung, tapi gunakan teknik-teknik bertarung untuk sekedar istilahnya menghindarkan Jaka Suma dengan anak muda itu. Kemudian kelompok yang lainnya jauhkan Sanca dan juga anggota-anggota yang lainnya. Untuk anak muda itu, biarkan aku yang akan mengatasinya. Aku rasa walaupun ilmu kanuragannya cukup tinggi, aku tidak akan mudah dikalahkan oleh dia. Dan aku bisa mengatasi apapun kemampuannya. Ya sudah, kalau begitu kita siap laksanakan. Kapan akan dilaksanakannya ini? Lebih cepat, lebih baik. Saat ini pun kita harus sudah mulai menyusun rencana ataupun sudah menuju ke Kampung Bojong Salak. Ya sudah, kalau begitu kita lakukan saja. Bagaimana yang lainnya, setuju? Setuju. Kemudian obrolan dari Ki Picung ataupun rencana dari Ki Picung itu selanjutnya dilaksanakan. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Belum selesai, karena waktu, karena kita akan menunda dulu apa yang selanjutnya akan dilakukan oleh Ki Picung dan kawan-kawan. Nanti akan kesambung lagi dengan keadaan Raga Sukma yang berada di Kampung Bojong Salak. Kita akan menceritakan lagi Raga Sukma, Mang Sanca, dan Jaka Suma. Maka di teras sebuah bangunan di pusat kampung, di tengah-tengah kampung, ataupun biasa disebut balai desa, terlihatlah beberapa orang sedang berkumpul. Mereka adalah Mang Balaga, Mang Kucai, dan juga Raga Sukma. Sedangkan Jaka Suma dan Mang Sanca tidak terlihat dalam kumpulan tersebut. Saya rasa kepala negara ada-ada saja. Masa
akan maksa anak agar sama-sama, kata Mang Balaga sambil memadukan tangan kiri dan tangan kanannya dalam bentuk seperti patokan ayam. Nah, kalau dulu mah yang tahu itu apa, si Dadung Auk ya, dalam sinetron ada yang namanya kikuk-kikuk sambil mempraktekkan tangannya. Nah itu ya yang dipraktekkan oleh Mang Balaga. Kamu mah gak perlu ngomong Mang Balaga. Saya gak ngerti Mang Balaga. Semuanya kata-katanya dengan A saja Mang Balaga. Raga Sukma, kamu tahu apa yang disampaikannya Mang Balaga? Ya kurang jelas juga sih. Katanya mah tadi teh ada-ada saja kepala negara, mungkin pemimpin ya, maksa anak sama-sama sambil dipatuk-patukan itu tangannya, mungkin dinikahkan. Saya pikir dia sedang menceritakan itu adipati yang mau menikahkan apa namanya, putrinya teh ya. Wah hebat kamu, ternyata mengerti. Ternyata mengerti apa yang disampaikan Mang Balaga ini. Memang Mang Balaga ini ada-ada saja perkataannya ya. Tapi ngomong-ngomong Mang Jaka lagi kemana? Saya rasa tidak lihat. Ini juga Kang Sanca tidak terlihat, kemana katanya? Nah kalau Kang Jaka saya tidak tahu kemana dia. Tapi kalau Mang Sanca mah tadi katanya mau ngambil air dulu, mau memasak air stok di dapur katanya sudah habis. Ya mungkin sebentar lagi juga dia akan sampai. Tidak lama kemudian memang terlihat Mang Sanca membawa sebuah tabung dari bambu. Sebuah tabung wadah air dari bambu. Kalau dalam bahasa Sunda mah lodong ya. Kemudian disimpannya lodong tersebut di dapur. Selanjutnya dia pun ikut bergabung ngobrol dengan Raga Sukma dan kawan-kawannya. Oke, ngobrolin apa ini teh? Justru tidak ngobrol apa-apa. Apa-apa. Lagi ngobrolin Mang Sanca. Katanya tidak terlihat, kata Raga Sukma. Saya bilang Mang Sanca sedang pergi mengambil air. Jadi ya baru sampai di situ ternyata Mang Sanca sudah terdengar seperti sudah berada di dapur, dan ya terdengar juga ke sini. Ya sekarang duduk dah bersama kita bersama-sama. Mang Kucai, tapi bagus Mang Kucai. Mang Kucai ngobrol seperti itu jelas. Jadi saya tidak perlu tidak perlu menjelaskan lagi, hanya saja lama nunggunya. Maaf, saya kalau ngobrolnya cepat-cepat suka barilu. Balisur. Balintung ada. Balelol. Nah itu. Apa coba balelol teh? Aduh, kalau saya harus menjelaskan balelol. Ya suka beleset. Aduh, suka terpeleset bahasanya. Jadi mau ngajelaskan. Mau menjelaskan ya jadi panjang gitu, jadi ya ginilah, saya malah tidak apa-apalah. Anta mah banyak balaga, banyak kata-kata.
Uh, udah lagi ini Mang Balaga. Ya sudahlah, Mang Balaga mah diam saja. Dah harus mengumpulkan kosakata yang banyak. Tunggu Mang Sanja. Kosakata itu, kalau itu yang saya tahu mah, kalau kita terbelesek, maksudnya terperanjat, bukan masuk kaki geningan itu karena lumpur ya, terbelesek ya itu teh. Iya, ada apa? Iya, itu kosakata itu kalau kita masuk ke datang, itu baru kamu bisa disebutkan perusahaan. Itu namanya bukan kosakata, tapi kusah kose. Akibat kaki kamu terperosok ke dalam lumpur. Kusah kose. Oh, iya ya. Saya kira yang dimaksud kusah kose itu kalau kita ngobrol tapi sambil ngarewas-harewas berbisik-bisik, kemudian karena tidak ingin diketahui oleh banyak orang, itu namanya kusah kose. Itu mah kasakusuk. Kasakusuk itu ya barusan. Kalau kita berbicara tidak ingin diketahui oleh orang lain, seolah-olah berbisik-bisik, itu namanya kasakusuk. Kirain kasakusuk kalau kita pergi ke sana, ke arah kanan, kemudian pergi lagi ke arah ke arah kiri, kemudian ke arah utara, kemudian ke arah tenggara dan selanjutnya ya gitu kirain teh. Apa itu mah mungkin bolak-balik Kucai. Bolak-balik ya, udah ganti ya istilahnya. Kang Kucai bukan ganti istilahnya, emang itu mah sudah dari dulu juga bolak-balik namanya. Ya sudahlah, tidak apar-apar, tidak apa-apa. Tekunamahan naon maksudnya. Yang penting mah ini tadi, kalau Mang Jaka Suma kemana? Mang Jaka Suma itu katanya mau memastikan dulu keberadaan aku juga jadi keceletot nih ngomongnya. Gara-gara Mang Kucai sih ini mah ke kadipaten untuk memeriksa keadaan di sana. Karena mau tidak mau di kadipaten sedang pesta kan. Nah, kita di sini malahan lagi mau melindungi diri karena ada rencana dari Raden Tirta ini. Iya, saya juga sudah tahu kalau itu mah. Ya udah kalau gitu mah gimana atuh kita sekarang mau apa ya? Ya nunggu saja tuh Mang Balaga masak sana di dapur. Dari sini juga Mang Balaga mah bicaranya saja. Jadi silakan sambil di dapur Mang Balaga sambil masak, kumpulin kalau mau ngobrol, kumpulin dulu kata-katanya supaya di sini nanti bicaranya lancar. Malas. Saya hanya akan makan saja. Malas masak mah. Jangan gitu atuh sama Mang Kucai ditemanin. Bagaimana? Mang Kucai bersedia? Tidak apa-apa. Memang itu biasanya juga saya masak kalau di rumah juga. Kalau istri saya misalnya telat dari kebar. Dari kebun maksudnya, dari kebun saya kalau lapar masak saja. Nah, istri saya mah suka bantu-bantu saya kalau ke kebun. Emangnya Mang Kucai lagi kerja apa? Saya mah diam saja di rumah nungguin rumah. Takutnya rumah saya kena diambil orang, jadi harus ada yang nungguin. Tapi sekarang mah udah ada anak-anak yang menunggu. Jadi saya menunggu anak-anak. Takutnya anak-anaknya ada yang mengambil. Jadi saya mah
diam aja di rumah. Kenapa seperti itu? Harusnya suami atau kenapa tidak dititipkan sama istri yang di rumah, Mang Kucai yang bekerja. Susah, nggak ada yang mau menyuruh saya bekerja. Soalnya kalau saya kerja katanya susah, lama katanya. Kalau saya di rumah mapan mengapa lama juga, kata istri saya. Bagus jadi bersih. Maksudnya gimana ini? Kayaknya Mang Kucai mah ini mah emang tidak hanya di kata-kata ya, pergerakannya juga lamai gitu, ngelai kayak kucai. Tidak, kalau kucai mah saya rasa itu mah makanan kayak disebut bawang kucai. Aduh, itu mantap, itu saya sangat suka sekali. Nah, jadi sambalnya karena sambalnya sajalannya, pakai salah jalannya. Sejarahnya maksudnya dulu katanya waktu ibu saya menghamilkan. Maksudnya waktu menghamili saya. Bukan menghamili saya, waktu hamil oleh saya gitu maksudnya. Nah, ibu saya itu ngidam pengen makan itu bawang kucai digoreng nasi. Digoreng sama nasi atau ditumis. Waduh, saya juga jadi suka jadi suka makan sama bawang kucai tersebut. Mantap lah. Ditambah lagi katanya saya itu waktu dilahirkan, ibu saya sedang membantu lagi panen bawang kucai. Nah, saya dilahirkan di saung di antara kebun-kebun bawang kucai. Akhirnya terinspirahan. Terindikator, maka jadi indikator. Itu teh terinspirasi. Kalau gak bisa membacakan, maka membacakan lagi. Mengucapkan inspirasi mah terilhami tuh. Nah, itulah terilhami maksudnya. Untuk memberikan nama saya menjadi kucai. Jadi tidak ada hubungannya kucai dengan lamhai, dengan ya kalau kerja menjadi pelan-pelan. Hanya saja saya ngomongnya pelan-pelan, jadi gerakan saya pun jadinya pelan-pelan. Ya udahlah, gak apa-apa, yang penting mah nasinya matang, jangan sampai matangnya lama, ini harus tepat waktu. Gampang ya, yang balaga ya gampang. Iya, gampang. Saya dapat, masa saya kagak dapat? Apa katanya? Saya bisa musiknya. Maksudnya mungkin dia bisa masak. Ya udah, bantuin atuh sama Mang Balaga sama Mang Kucai lah. Raga mau kita itu siapin di belakang di dapur untuk untuk masak. Kamu kan punya pengalaman ini membelah kayu bakar, bagaimana? Membelah kayu bakar harus berpengalaman segala, Kang mah. Membelah kayu bakar. Iya, maksudnya bantuin itu di sana, jangan sampai nanti ini sepertinya mau cedem. Makanya mau cedem, mau hujan, sudah cedem, sudah mendung ya, sampai dibantuin membelah kayu bakar. Membelah kayu bakar sambil kita lindungi kayu bakar tersebut. Lindungi bagaimana ini Kang? Iya, maksudnya masukin ke dalam dapur. Oh gitu ya, udah tuh kita memang. Kalau Mang Kucai masak sama Mang Balaga tuh kita bantu. Jangan sampai saya juga tidak diajakin bekerja jadi malu. Nah itu kalau kamu tahu diri. Ya udah, ayo kita kerja sama-sama. Nah itu enak kan ya Kang ya. Sama-sama kerja sama-sama. Jangan sampai yang enak-enak, yang enggak. Nah, kamu pinter sekarang. Ayo kita kerja. Kita masak bersama-sama. Dalam suasana seperti itulah, dari kejauhan kampung tersebut terlihat beberapa orang mendekat dengan cara yang berbeda. Dengan cara demit berpindah dari satu pohon ke pohon yang lainnya tanpa diketahui dan dilihat oleh orang lain. Sebelumnya, ketika mereka berempat
Mang Sanca dan kawan-kawan termasuk Raga Sukma sedang ngobrol di teras rumah. Di teras balai desa itu sudah diawasi oleh pasukan Ki Picung. Memang terlihat oleh mereka tidak adanya Kang Jakasuma, menjadikan 2 orang berjaga di jalan masuk ke kampung Bojong Salak tersebut. Sisanya terus mendekati ke arah rumah ataupun ke arah dapur rumah tersebut, atau termasuk juga balai desa, karena memang memiliki satu dapur di tempat tersebut. Kemudian terdengar satu orang melemparkan batu ke arah dapur dan juga sampai mengganggu Mang Sanca. Mang Sanca sebelumnya merasa terganggu dan berteriak-teriak, "Hei, siapa itu yang melempar batu? Nggak ada kerjaan. Mau mengganggu atau mau menantang ini?" Rupanya Mang Sanca mulai terpancing dan kemudian mencari-cari. Dan sampai ada lagi batu yang tepat sekali mengenai kepalanya. Karena merasa marah dan merasa terganggu, Mang Sanca langsung menghampiri tempat berasalnya lemparan tersebut. Benar saja, seseorang terlihat bergerak di antara rerumputan ataupun ruyuk. Ruyuk ini adalah apa ya? Semak-semak yang kemudian menjauh ke tempat tersebut. Mang Sanca terus terpancing untuk menghampiri ataupun mengejar orang yang berusaha itu. "Woi, kamu benar-benar ya?" Seolah-olah tidak sadar, Mang Sanca terus mengejar orang tersebut sehingga dia terpisah yang seharusnya untuk mengawasi Raga Sukma. Sementara itu, melihat kesempatan yang cukup bagus, Ki Picung langsung berlari menghampiri Raga Sukma dengan berpakaian serba hitam dan topeng. Karena dirasa kesempatan yang baik disebabkan oleh 2 orang, Mang Kucai dan juga Mang Balaga sedang berada di dalam dapur sedang memasak, dan Jakasuma tidak terlihat di tempat tersebut. Dengan gerakan yang sangat cepat, kemudian Mang Picung segera menyambar Raga Sukma. Diambilnya pinggang Raga Sukma dan dipanggulnya ataupun digendongnya Raga Sukma menjauh dari tempat tersebut. Merasakan gerakan yang begitu cepat dari Mang Picung, Raga Sukma sadar bahwa orang yang sedang menggendong dia di pundak orang tersebut bukanlah orang yang sembarangan, karena gerakannya sangat cepat dan tidak terdengar kecuali setelah lebih dekat kepadanya, sehingga Raga Sukma tidak menyadarinya. Karena memang Raga Sukma memiliki ilmu kanuragan dan ilmu teknik pendengaran yang cukup. Namun di saat itu, karena memang Raga Sukma sedang teralihkan perhatiannya kepada orang yang mengganggu melempar batu tadi, sehingga konsentrasinya agak buyar dan dia sekarang sudah berada di pangkuan orang yang belum jelas ini dan terus membawa dia kabur ke dari tempat semula. Mendengar ada keributan di luar, Mang Kucai dan Mang Balaga pun kemudian keluar. Namun dia tidak melihat apa-apa karena memang Raga Sukma sudah dibawa kabur oleh Mang Picung. Sedangkan anggota Mang Picung yang lain hanya mengawasi saja Mang Kucai dan Mang Balaga, karena mereka rasa Mang Balaga dan Mang Kucai ini belum dianggap berbahaya. 3 orang selanjutnya dari anggota Mang Picung mengikuti bagaimana pergerakan Mang Picung, dan itu memang sudah direncanakan sebelumnya. Beberapa saat kemudian, Raga Sukma yang diculik merasa bahwa dia sadar bahwa dia dalam keadaan berbahaya. Kemudian segeralah dia menggoyangkan tubuhnya ke kiri dan ke kanan, ke depan dan ke belakang untuk mengganggu cengkraman orang yang sedang menggendongnya tersebut.
Hal ini sangat berguna sekali karena minimal keseimbangan Ki Picung yang memang belum diketahui oleh Raga Sukma menjadi goyah. Larinya tidak begitu cepat. Sampai satu titik Ki Picung memperlambat gerak larinya. Hal ini terus dimanfaatkan oleh Raga Sukma untuk melepaskan dirinya dari cengkraman orang yang akan menculiknya itu. Sadar keadaan bahaya, langsung saja Raga Sukma membuat gerakan-gerakan untuk melepaskan dirinya dari cengkraman orang yang akan menculiknya. Jurus yang dia gunakan adalah jurus yang disebut dengan si belut putih. Bagaimana tubuhnya akan terasa licin dan tidak mudah untuk dipegang oleh orang lain. Jurus tersebut pun memang berkhasiat untuk melepaskan dirinya dari cengkraman Ki Picung. Ki Picung pun sangat heran dan sangat memuji keahlian Raga Sukma dalam melepaskan diri dari cengkramannya yang tentunya sudah menggunakan teknik yang paling bagus yang disebut dengan jurus cengkraman macan yang digunakan memang untuk menerkam ataupun menggendong orang lain untuk dibawa kabur. Namun jurus itu pun bisa ditaklukkan oleh jurus belut putihnya yang diperagakan oleh Raga Sukma. Kini Raga Sukma sudah bisa berdiri bebas menghadapi Ki Picung yang memang belum diketahui oleh Raga Sukma dengan kuda-kuda yang sangat baik siap bertarung. Raga Sukma dan Ki Picung terlihat keduanya saling menatap mencari titik kelemahan masing-masing. Dalam hati Ki Picung berkata, "Wah, benar-benar ini anak muda bukan anak biasa. Aku harus memberikan peringatan kepada rekan-rekan yang lainnya untuk menggunakan jurus yang sangat tepat mengalahkan anak muda ini." Segera saja setelah berkata seperti itu, Mang Sanca kemudian menghunus goloknya. Namun tidak disimpan atau dipegang dengan tangan kanan, tapi dipegang oleh tangan kiri. Dengan mata golok menyilang ke belakang. Tidak seperti biasanya kalau dalam bahasa Sunda dilagar, tapi justru dilipat seperti melindungi sikutnya dan disimpannya ke belakang badan. Dalam hati Raga Sukma, dianggap ini adalah suatu jurus biasa saja pada umumnya yang dipraktikkan oleh lawannya. Namun bagi anggota-anggota Mang Sanca, gerakan ini adalah sebagai tanda bahwa musuh yang dihadapi bukan musuh biasa dan harus diberikan perhatian khusus atau tidak dianggap enteng. Sekilat saja, kemudian Mang Picung segera menyerang Raga Sukma dengan gerakan-gerakan silatnya. 1, 3, 2 jurus. Menyerang, menghantam. Namun dengan mudah Raga Sukma langsung mempraktekkan ilmu bela dirinya untuk menghindari jurus-jurus yang diperagakan oleh Mang Picung. Beberapa gerakan agak terlihat mirip ataupun kenal, namun sudah dimodifikasi sehingga begitu saja bagi Raga Sukma tidak mengenali jelas gerakan-gerakan jurus yang dipraktikkan oleh Ki Picung. Memang dalam hal bela diri untuk Ki Picung lebih baik dalam hal gerakan dibandingkan dengan bahkan dengan Jaka Sukma ataupun Raga Sukma. Hanya saja kekuatan dari ilmu kanuragannya belum cukup. Namun cukup merepotkan bagi Raga Sukma untuk menandingi ataupun melawan apa yang dilakukan oleh lawannya ataupun Ki Picung itu. Selanjutnya entah bagaimana 2-3 lemparan batu menyerang yang tepat sekali mengenai kepala dan juga punggungnya Raga Sukma. Seketika itu Raga Sukma teralih perhatiannya dan dengan tanpa dia sadari, gerakan cepat Ki Picung menghantam telungkup, kalau dalam bahasa Sunda puhu celi, ataupun
sekitaran telinga, kepala sekitar telinga. Dan titik itulah yang kalau dipukul dengan keras-keras, konon katanya bisa membuat seseorang menjadi pingsan. Dan itu pun yang dirasakan oleh Raga Sukma. Dia hilang kesadaran dan langsung pingsan. Waktunya sudah cukup. Bagaimanakah? Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apa yang akan terjadi dengan Raga Sukma? Semoga menghibur. Kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Like, komen, subscribe, dan share-nya di atasku Kang Dagol. Memang ini ceritanya sebenarnya ada dongeng biasa, namanya juga dongeng. Tapi yang Kang Dagol tahu, ada pengarang memberikan sentuhan-sentuhan yang, jadi intinya kata pengarang ini ada satu nilai yang akan dibalut dengan cerita ataupun dongeng. Nah, semoga bisa berkenan dalam hati pendengar lah gitu, menghibur juga, tapi nilai-nilainya bukan untuk menggurui tapi untuk gambarannya. Yang baiknya bisa kita laksanakan, yang buruknya harus kita hindari. Ini mah pesan dari pengarangnya. Mang Dagol mah hanya menceritakan saja. Kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Wilujeng patebang deui Permio.